Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Putri Ramadhani. Saya adalah mahasiswa PPG Fisika Universitas Sriwijaya tahun 2022. Di sini saya akan menampilkan video peer teaching untuk kelas 11 semester ganjil materi fluida statis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Wah, oke, udah ganteng-ganteng, cantik-cantik ya hari ini. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, ya, Bu. Semangat. Semangat semuanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran agar ilmunya bisa terserap dengan baik, agar bisa tersampaikan dengan baik, kita mulai pembelajaran dengan doa dulu. Boleh ketua kelasnya, Lena mungkin untuk ini nak, silakan pimpin doa ya nak. Ya, baik Bu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik, terima kasih Lena sudah bantu teman-temannya untuk memimpin doa. Selanjutnya adalah adakah yang tidak hadir hari ini? Sekretaris kelas, gimana teman-temannya sudah dicek? Ada yang tidak hadir hari ini nak? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah nihil ya. Ya, oke, kalau sudah berarti kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Kita masih mempelajari tentang fluida statis. Ya, sebelumnya pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas, kita sudah membahas bersama tentang konsep fluida statis. Masih ingat nggak? Yuk, apa itu fluida? Masih ingat? Fluida. Ya, Galul siapa? Silakan. Fluida zat Air, cair, Bu. Air. Zat alir, apalagi Iya. selain itu Nggak bergerak, Bu, nggak bergerak. Oke, fluida adalah zat alir. Nah, zat itu apa aja sih? Ada berapa macam zat? Ada Tiga, Bu. Tiga, apa aja? Coba. Zat padat, cair, gas. Dan gas. Oke, berarti yang termasuk dalam zat alir, termasuk fluida apa aja? Air dan gas. Cair dan gas. Cair dan gas. Oke, bagus. Jadi ingatannya masih oke ya. Kemudian kalau fluida statis itu apa ya? Masih ingat? Fluida. Zat alir yang tidak bergerak buat yang diam. Statis tidak bergerak, Bu. Statis diam. Alir yang sedang dalam kondisi diam. Oke, Nesa. Ya, zat alir yang masih dalam kondisi diam. Nah, itu sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya kan. Jadi kalau saya cek dari ingatannya kalian masih oke nih. Selanjutnya kali ini ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah masih tentang fluida statis. Saya share dulu sebentar sebentar ya. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, nak. Jadi biar kalian tahu apa gambarannya hari ini. Yang pertama, kalian nanti dapat menerapkan setelah kemarin belajar konsepnya. Hari ini kalian dapat menerapkan tekanan hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian dapat merancang alat sederhana berkaitan dengan tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Oke, sebelum kita ke merancang proyek yang akan kalian lakukan secara berkelompok, ya, tahu nggak apa sih manfaat dari belajar fluida statis? Kan begitu banyak tuh manfaat fluida statis di kehidupan kita. Ada yang tahu contohnya di apa coba? Fluida statis. Di mana, Nesa? Tempat cuci mobil, Bu. Wah, di tempat cuci mobil ada apa itu di tempat cuci mobil?
Ada untuk yang hidrolik untuk naikin mobil. Naikin mobil. mobil. Untuk naikin mobil Lupa itu Bu namanya apa? apa ya itu? Hidrolik, Aduh, ada yang hidrolik ingat ya, besar. Mary? Iya, Mary Pompa benar banget. hidrolik. Oke, pompa hidrolik nih sering Pompa kecucian hidrolik, mobil Bu. ya. Iya, oke. Itu Ya, Bu, ikut menerapkan Papa, Bu. itu menerapkan hukum apa ya, Nak? Di fluidastatis? Ada yang masih Hukum ingat? Hukum Pascal, Bu. Pascal, Bu. Pascal, Bu. Hukum Pascal. Hukum Oke, Pascal. pinter sekali semuanya. Ya, jadi pada pertemuan kali ini nanti kalian tidak usah khawatir pembuatan alat sederhananya tidak secara individu ya. Jadi secara berkelompok. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kita sudah bagi ya pertemuan sebelumnya beberapa kelompok. Nanti kalian langsung bergabung dengan kelompoknya. Kemudian tenang saja tidak membuat tiga-tiganya. Nanti kalian akan memilih salah satu materi apa yang akan kalian buat sebagai alat sederhana. Oke, sebelum lebih lanjut, kalian ini kelahiran tahun berapa kira-kira, Nak? Kurang lebih 2005-an ya? 2005. Iya, Bu. 2005-an. 2005. 2005-an. 17 tahun. 2006, Bu. Iya, benar. 2005, 2006. Nah, masih ingat nggak tahun 2009 itu di sekitar kita sini di Tangsel ya, di Ciputat itu pernah ada kejadian tsunami di kota. Nah, tsunami kecil di kota. Pernah ingat nggak? Pernah dengar nggak beritanya? Pernah. Ya, Ya, Bu, Bu. kami masih kecil, Nah. umur 3 tahun. Kecil, Bu. Iya Bu. Masih Kalau kecil tidak ya? salah itu dekat rumah bibi saya Bu. Ya, oke. Jadi di situ ada peristiwa, saya share ya, sebentar. Ini beritanya, kalau kalian dulu nggak ingat, masih terlalu kecil, ini saya share beritanya. Coba disimak dulu sebentar. Guntung awalnya memiliki luas 31 hektar dengan daya tampung 2,1 juta meter kubik air. Fungsinya mengendalikan aliran sungai Cisadane yang mengalir dari Gunung Salak, Bogor ke Laut Jawa. Namun sejak tahun 1970-an, Situ Gintung mengalami pendangkalan dan penyimpangan fungsi menjadi pemukiman. Luasnya terus berkurang menjadi 21 hektar saja dan hanya dapat menampung 700.000 meter kubik air. 27 Maret 2009, air bah menjebol tanggul Situ Gintung. Akibatnya kawasan kampung Situ Gintung, Kecamatan Ciputat, Tangerang, Banten, porak-poranda. 84 orang tewas dan ratusan rumah tersapu air. Curahan hujan yang tinggi membuat bagian tanggul pengendali banjir buatan zaman Belanda ini roboh. Tanggul yang mulai dibangun tahun 1932 ini memang belum pernah direhabilitasi. Oke, jadi itu ada suatu peristiwa tahun 2009, mungkin kalau kalian masih kecil, ya di situ ada situ namanya Situ Gintung. Nah, itu dia jebol setelah dilanda hujan lebat selama kurang lebih 5 jam. Nah, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Kok bisa terjadi seperti itu? Kira-kira ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kenapa tanggul bisa jebol padahal dibangun sebegitu kuatnya setelah dilanda hujan 5 jam lamanya di daerah tersebut? Kira-kira ada yang tahu apa penyebabnya? Gak bisa nampung air lagi. Nggak bisa nampung air lagi. Hubungannya sama apa kira-kira di materi fluida? Dengan tekanannya, Tekanan airnya Bu. Oke, Iya, dengan terlalu tekanan. Tekanan apa namanya, Nak, kalau di fluida statis, Nak? Tekanan hidrostatis. Tekanan Hidrostatis. hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis ya? Masih ingat tidak? ya Bu. Ya, gimana Nesa? Tekanan hidrostatis itu apa sih sebenarnya? Tekanan yang diberikan oleh zat cair, Bu. Oke, tekanan yang diberikan oleh zat cair ya. Jadi di Situ Gintung itu sebuah situ ya, ketika volumenya airnya naik meluap bahkan sampai tidak bisa menampung lagi, berarti tekanan hidrostatisnya yang di bagian bawah akan semakin besar. Oleh karena itu tanggulnya tidak mampu menahan tekanan air tersebut sehingga dia jebol ya. Berarti itu mungkin faktor
faktor dari sisi bangunannya yang sudah tua atau konstruksinya seperti itu ya. Oke, jadi sekarang kita langsung saja ke pembagian proyek ya. Sekarang silakan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Seperti yang sudah diumumkan kemarin pembagian kelompoknya, silakan segera bergabung. Siap, Ya. Bu. Oke. Ya, Bu. Udah, Sudah ya, Bu. sudah tahu anggota masing-masing ya, nggak ada yang nggak dapat kelompok kan ya, sudah Tertukar. semuanya. Sudah, Jangan Bu. sampai tertukar ya, sudah sesuai. Oke, kalau sudah kita lihat LKPD-nya, silakan dibuka juga LKPD yang sudah Ibu share semalam. Oke. Ya, di situ bisa buka punyanya masing-masing, bisa lihat di layar di sini tentang fluida statis. Ya, jadi kan ada 3 alat yang akan kita buat. Yang pertama, ya proyek yang pertama ini silakan nanti dibaca. Ini tentang bangunan, struktur bangunan bendungan. Nah, tahu ya bendungan Katulampa ya di Bogor. Ya, tahu nggak? Pada tahu? Tahu dong. Tahu. Ya, tahu. Tahu ya. Nah, Ya. ini bendungan ini sangat populer. Kenapa? Karena ini yang menentukan banjir atau enggaknya kota Jakarta. Ya, kalau bendungannya ini debit airnya naik, ya, maka sudah dipastikan kota Jakarta pasti akan banjir. Coba kalian cek, kalian lihat struktur dari bendungan ini. Gimana tuh bentuknya? Tebal ke bawah, Bu. Nah, bisa dilihat ini adalah struktur bendungannya ya. Bisa dilihat di sini semakin ke bawah semakin tebal. Ini juga. Ini adalah struktur bendungannya, semakin ke bawah semakin tebal. Nih. Nah, bagaimana bentuk struktur bendungan semakin ke bawah semakin tebal? Mengapa bangunan bendungan semakin bawah semakin tebal? Untuk apa? Untuk tekanan hidrostatis yang semakin besar, Bu. Oke, berarti semakin ke bawah tekanan hidrostatisnya semakin besar sehingga bentuk bangunannya dibuat tebal ke bawah karena di bawah paling bawah ini tekanannya paling besar, tekanan hidrostatisnya. Oke, nah untuk membuktikan hal tersebut benar nggak sih semakin ke bawah tekanan hidrostatis itu semakin besar? Silakan kalian buat suatu alat peraga sederhana yang menunjukkan pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis ya. Kalau bingung, aduh Bu, saya bingung gimana buatnya, bentuknya seperti apa? Nah, di sini sudah saya tautkan linknya, ya. Saya tautkan di sini linknya tentang salah satu contoh alat peraga tekanan hidrostatis. Tapi ya sekali lagi yang saya tautkan di sini adalah contoh yang sederhana. Kalau kalian punya kreativitas untuk memodifikasi menjadi lebih menarik, silahkan, nilainya pasti akan lebih baik ya. Itu yang proyek pertama berarti tentang tekanan hidrostatis. Yang kedua, gambar apa ini? Pompa hidrolik, Bu, tempat cuci mobil. Nah, di tempat cucian mobil. Pernahkah nyuci mobil di tempat seperti ini, Nak? Pernah. Pernah. Nah, pernahkah nggak terpikir kok bisa itu mobil bisa naik padahal mobil beratnya berapa ya? Pernah terpikir nggak kok bisa itu pakai alat apa ya? Pasti pernah ya? Nah, Kiranya oke. Nah, Bu. Nah, alat apakah yang dipakai ini berdasarkan teori yang sudah kita pelajari kemarin? Alat yang dipakai untuk menaikkan mobil ini namanya Pompa hidrolik. Oke, mesin hidrolik. Nah, mesin ini ternyata menggunakan hukum Pascal. Nah, jadi ini adalah ini adalah proyek yang kedua. Kalian nanti membuat alat sederhana yang dapat membuktikan kerja dari hukum Pascal. Jadi kalian buat suatu alat pompa hidrolik sederhana. Seperti tadi, contohnya ada di link ini. Silakan sebentar lagi setelah penjelasan saya selesai, silakan dibuka masing-masing ya bersama kelompoknya. Ya, kemudian masalah yang ketiga, proyek yang ketiga. Ini gambar apa, Nak? Gambar apa ini?
Gambar kapal kapal selam, Bu. Kapal selam. Oke, kalau Kapal selam. Manggala Iya. nggak itu, Bu? Iya, kapal selam. Baru ini ya, kalau ini kalian udah gede ya, udah tahu tentang Iya. berita ini ya. Nah, di Iya. situ ada kapal selam KRI Nanggala 402 yang sempat hilang ketika melaksanakan latihan penembakan di perairan Bali. Nah, kapal ini hilang kontak di kedalaman 700 sampai 800 meter di bawah permukaan laut. Nah, tahu nggak gimana cara kerjanya kapal selam? Bagaimana kapal selam itu bisa terapung dan tenggelam? Ada yang tahu Kalau gimana? kalau mau tenggelam, menyelam, berarti nanti kapal selamnya diisi air. Kalau udah mau naik ke permukaan, airnya dikeluarkan. Oke, bener banget, pinter banget Tita. Ya, jadi kapal selam ini bisa terapung, bisa tenggelam. Dia menggunakan hukum apa tuh di fluidastatis? Archimedes, Archimedes, Bu. Bu. Oke, hukum Archimedes ya. Jadi proyek yang ketiga ini kalian nanti akan membuat alat peraga kapal selam sederhana ya. Jadi yang satu tadi, yang pertama adalah kelompok pertama nanti adalah tekanan hidrostatis. Yang proyek kedua adalah hukum Pascal, pompa hidrolik, dan yang ketiga ini adalah kapal selam. Seperti tadi, silakan nanti lihat referensinya di link berikut ya, di link yang ada di LKPD-nya masing-masing. Atau kalau yang sudah di print bisa di scan barcode-nya ya. Jadi untuk melihat contohnya. Ya, contohnya itu tentu saja hanya sederhana, silakan dimodifikasi menurut kreativitas dari kelompoknya masing-masing. Oke, sebelumnya yuk ketua kelompok maju ke depan untuk ambil undian untuk mendapatkan proyek yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Oke, Bu, siap. Ya. Saya ya, Bu. Oke, sudah ya? Sudah ngambil? Oke, saya Oke. dapat Lena dapat yang? nomor 1. Oke, yang satu berarti tekanan hidrostatis ya, kelompoknya Tekanan Lena. hidrostatis, ya, Bu. Oke, kelompoknya Kelompok Tita. Yang ketiga berarti yang Archimedes. Archimedes. Ada yang dapat kedua tadi? Ada, Bu. Saya, Kelompok Bu. Gal. Oke, kelompok Galuh Nesa. dan kelompok Nesa dapat yang kedua yaitu pompa hidrolik ya. Ya. Oke, kalau sudah silakan Nak, saya beri waktu untuk membuka linknya tadi ya. Silakan dibuka LKPD-nya masing-masing untuk melihat bagaimana alatnya yang dicontohkan. Silakan saya beri waktu dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan. Saya contohkan satu ya di depan untuk yang yang proyek ke berapa ini sebentar. Kedua sebentar. Dan yang terakhir, tempel pada papan. Direkatkan menggunakan rem tembak. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep teori yang digunakan dalam pompa hidrolik. Di mana pompa hidrolik ini menggunakan konsep hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi bahwa tekanan yang diberikan pada fluida statis di dalam. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Silakan bisa didiskusikan Nak bagaimana LKPD-nya yang ada di kelompoknya masing-masing. Jadi sekarang sudah langsung mengarah ke temanya masing-masing ya. Nah, ini adalah LKPD-nya. Silakan tuliskan kelasnya 10 berapa, ini kita 10-2. Kemudian kelompok berapa, tuliskan anggotanya, nama anggotanya. Kemudian tuliskan ini proyek keberapa. Kalau tekanan hidrostatis berarti proyek pertama. Kemudian judulnya silakan ditulis.
Kemudian diskusikan nak, tentukan tujuan proyek kalian ini untuk apa ya. Silakan langsung ditulis di LKPD-nya masing-masing. Kemudian setelah menyimak videonya, silakan dituliskan di sini untuk alatnya apa yang dibutuhkan, bahannya apa yang dibutuhkan untuk membuat proyek tadi. Nah, jangan lupa di sini meskipun berkelompok ya, jadi tugas masing-masing kelompok harus jelas, masing-masing anggota kelompok harus jelas. Tulis namanya, misalkan di sini adalah Galuh. Galuh tugasnya apa? Membeli bahan. Kemudian Tita tugasnya apa dan sebagainya ya. Kemudian kalau sudah nanti silakan tentukan jadwal penyelesaian proyeknya nak. Jadi proyek ini harus jadi di minggu depan pertemuan lagi ya, pertemuan kita minggu depan. Oleh karena itu kalian harus tentukan di sini tanggalnya, besok mau ngapain atau lusa mau ngapain atau kapan untuk mengerjakannya. Nah, kemudian jangan lupa dasar teorinya ya. Dasar teorinya harus dituliskan seperti ini, bagian yang tekanan hidrostatis, maka silakan kupas dasar teori masalah tekanan hidrostatis di sini. Kemudian untuk yang Pascal juga seperti itu. Jadi cukup di materi sesuai proyeknya masing-masing. Setelah itu kalian nanti menuliskan langkah-langkah pembuatannya. Bagaimana langkah-langkah pembuatan proyeknya? Silakan dituliskan ya. Kemudian diskusikan dulu untuk ini nak, untuk jadwalnya ya, bisa didiskusikan dulu untuk jadwalnya mau dikerjakan kapan. Atau sudah ada yang menentukan jadwal? Sudah ada yang selesai untuk penentuan jadwal penyelesaian proyek? Sudah adakah Nesa mungkin? Sudah kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, coba. Belum. Oke, kita bisa silakan. Galuh sudah kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah dituliskan di tabel? Iya, Bu. Oke, boleh share nak? Boleh share jadwalnya? Deadline-nya minggu depan kan, Bu? 26 Agustus berarti, Bu ya? Iya, benar. Oke. Rencananya kami mau membeli alat itu sekitar tanggal 20 Agustus, Bu. Besok kemudian melakukan pelaporan proyek kepada Ibu lewat WhatsApp, Bu. Kami akan melaporkan dari tanggal 20 sampai 25 sebelum deadline-nya, Bu. Supaya ketika hari H pengumpulan itu sudah tidak ada lagi yang kami tanyakan, Bu. Kemudian pembuatan proyeknya, insya Allah nanti kami akan mengerjakannya pada tanggal 21 Agustus, Bu. Dan pembuatan laporannya mungkin tanggal 22 sama 23-nya, baru tanggal 26-nya kami akan presentasi, Bu. Oke, bagus sekali kelompoknya Galuh sudah membuat jadwal ya dengan terperinci. Jadi nanti sebelum deadline ya, deadline-nya kan tadi sudah ditentukan. Nah, selama jeda waktu antara sekarang sampai deadline kita bisa berkomunikasi, berdiskusi di grup kelas kita ya, di grup mata pelajaran IPA di grup mata pelajaran fisika ya. Oke, kalau begitu sudah jadwalnya. Kan tidak mungkin waktu kita sudah tinggal sedikit, kita tidak mungkin untuk menyelesaikan proyeknya di kelas ya. Kalian sudah juga membuat jadwal dengan bagus tadi ya. Silakan membuat proyeknya secara berkelompok, disepakati di rumahnya siapa. Nah, kemudian jangan lupa buatlah video proses pembuatan proyek kalian ya, harus divideoin, langkah demi langkahnya harus jelas. Langkah-langkahnya, kemudian anggota kelompoknya ketika sedang mengerjakan membuat apa harus di-shoot. Jadi biar tahu peran anggota kelompoknya masing-masing. Nah, durasi video ini jangan lama-lama, 2 menit saja. Nanti akan saya berikan link untuk mengumpulkan video tersebut. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Oke, bagus ya. Setelah membuat, silakan diuji untuk proyeknya di rumah dulu sebelum diuji di kelas nantinya. Kemudian lakukan analisis hasil. Setelah itu tarik kesimpulan dan saran.
Oke, seperti itu agenda kita hari ini. Nah, oke. Jadi dari pembelajaran kita tadi dapat disimpulkan bahwa ya dengan membuat proyek nanti kalian dapat menerapkan apa saja tadi? Konsep fluidastatis ada apa saja tadi, Nak? Hukum Pascal, hukum Archimedes, dan Medes dengan hukum Tekanan hidrostatis. Tekanan Oh, hidrostatis. tekanan hidrostatis. Oke. Dengan pembuatan proyek nanti kalian bisa menerapkan tekanan hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes di kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum diakhiri pembelajaran ini, silakan lakukan refleksi diri. Ya, di link ini, linknya Ibu share di chat, room chat. Silakan bisa diklik. Sebentar saja 2 menit untuk refleksi diri. Ya, silakan tuh Ibu udah kirim linknya di kolom chat. Silakan bisa diisi refleksi dirinya, pertanyaannya diisi secara singkat saja. Silakan mulai diisi. Sudah? Sudah semua ya? Oke, di responnya sudah Ibu lihat ini responnya sudah 36 yang ngisi refleksi diri. Alhamdulillah sudah semuanya ya. Oke, sekali lagi sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingatkan pembuatan proyeknya harus sungguh-sungguh ya. Jangan plek ketiplek dari video tadi ya. Jadi dari contohnya silakan gali kreativitasnya, sekreatif mungkin, seinovasi mungkin untuk membuat alatnya semenarik mungkin. Ya, baik seperti itu saja untuk pembelajaran ini atau masih ada yang ditanyakan, Nak? Sudah jelas atau masih ada yang ingin bertanya? saya Bu. Ya, gimana Nesa? Jadi pertemuan selanjutnya itu sudah bawa proyeknya ya Bu? Iya benar. Iya, pertemuan selanjutnya seperti yang kelompok Galuh tadi ya, dia kan sudah memaparkan jadwal pembuatannya ya. Jadi minggu depan itu pertemuan lagi adalah pengujian langsung membawa proyeknya. Kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Ya, Nesa, sudah jelas? Ada lagi, Nak? Oke, kalau sudah tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran kali ini. Ya, pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Terima kasih perhatiannya anak-anakku yang hebat, cantik, ganteng hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.